Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bunda Paut dan timnya juga ada bapak-bapak yang ada di sini, terima kasih sudah hadir hari ini. Karena memang seyogyanya benar sekali bahwa mendidik seorang anak dibutuhkan sekampung untuk membuat anak ini menjadi asik. Itu sebabnya kolaborasi adalah kunci. Bagaimana kita bisa membuat anak mengalami masa transisi tetap menyenangkan dari jenjang PAUD menuju ke SD. Tapi tunggu, saya mau cek dulu deh. Selain dikasih minum sama kue, coba lihat goodie bagnya ada apa. Dikasih goodie bag nggak, Bu? Ada kan? Ada buku panduan nggak di situ? Mana coba? Angkat coba. Mana? Iya bener, ya lulus. Dapat 100 cum laude, ya. Nah betul, ya minta tolong dikeluarin sama-sama, iya sayang, betul-betul. Itu adalah buku pedoman umum penyelenggaraan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Belum dapat semua? Udah. Oh, nggak dibawa ya? Iya, terus ya Pak Iwan, Amin. karena memang dibutuhkan daya tahan yang cukup panjang kalau kita bicara soal pendidikan, karena ini masalah mengubah paradigma, bukan hanya cara kalimat yang tegas-tegas senggol bacok untuk mengubah kebiasaan, tapi dengan hal yang penuh dengan kesadaran di mana kita sadar bahwa ini adalah ibadah gitu loh. Membuat anak menjadi hebat adalah salah satu ibadah dari para Bunda PAUD ini. Jadi kalau begitu sebetulnya apa yang dituju sih dengan adanya gerakan, ini gerakan ya jadinya. Ini gerakan, betul. Ini adalah gerakan, silakan Pak Iwan. Apa yang ingin dituju? Jadi yang pertama tentunya yang sangat-sangat penting banget dan personal buat kita semua gitu ya. Kita semua bisa merasakan ini, yaitu untuk pemenuhan hak setiap anak. Hak-hak anak itu bisa kita penuhi. Itu sebenarnya esensi yang sangat dalam dan sangat personal bagi kita semua. Kita ingin setiap anak-anak kita itu bisa tumbuh kembang secara holistik Mbak Shanas. Jadi kita nggak boleh tumbuh kembang anak kita itu timpang. Harus secara holistik sejak fondasi dini yang merupakan usia emas ini. Karena kalau kita salah di fondasi dini ini, dampaknya ke depannya itu akan sangat luar biasa. Jadi kalau timpang nanti makin belok timpangnya itu ke sananya itu nanti Bunda Romi akan menjelaskan dengan lebih tuntas. Jadi saya ngasih umpan lambung aja biar Bunda Romi yang ahlinya nanti gimana timpangnya kalau fondasi awal ini nggak kuat. Nah dalam rangka itu ternyata Mbak Shanas salah satu akar ketimpangan itu adalah sebuah miskonsepsi. Jadi kita ingin mengkoreksi miskonsepsi yang sudah berurat, berakar, tadi saya bilang sama Bunda Romi dan Mbak Shanas, sampai kemarin saya baru pulang dari sebuah desa di pelosok. Jadi saya mengunjungi sekolah di desa pelosok, lalu kita kumpul ada guru-gurunya di situ, ada guru PAUD, ada semua jenjang ada. Jadi ada 11-an orang waktu itu. Terus yang guru PAUDnya cerita, kan kita saling ini ya tanya jawab gitu. Terus mereka bilang tanya gini sama saya, Pak gimana ya caranya mengatasi miskonsepsi, kita kan udah nggak boleh lagi nih Pak calistung, tes calistung nggak boleh gitu ya. Tetapi dia guru PAUD, di PAUD saya itu orang tuanya masih pengen anaknya Begitu. calistung. Terus bahkan Pak masih ada Pak yang ngelesin. Saya bilang di desa ada yang lesin, terus saya bilang siapa yang lesinnya di mana Bu, bimbel calistungnya di mana? Sama guru-guru SD-nya Pak katanya. Oh jadi tekanan itu luar biasa. Ini miskonsepsi menurut saya, bukannya di kota, sampai ke desa-desa pelosok pun ini kita temui. Bahwa orang tua merasa ada yang kurang pas kalau anaknya lulus dari PAUD itu nggak bisa calistung. Nah berbahayanya kenapa? Pertama, kalau fokus pada calistung, tumbuh kembangnya tidak timpang, jadi tidak seimbang gitu ya. Yang seimbang itu seperti apa? Ada 6 kemampuan fondasi yang tadi ya, yaitu yang pertama. Tunggu. Oh belum.
Bunda, ada pena sama kertas nggak? Kalau ada, tulis yuk. Ya, kalau nggak ada di handphone. Siap ya? Karena ini yang akan nanti disampaikan dan mungkin ada ujiannya. Ada 6 ya. Jadi Satu. buat seimbang nih ada 6. Iya. Satu, di masa-masa awal bahkan sampai kelas 2 SD itu, kita itu menguatkan yang namanya tentunya pengenalan terhadap nilai-nilai dari agama, nilai-nilai budi pekerti. Pengenalan nilai ini adalah hal yang super penting. Kedua, bagaimana anak juga belajar untuk sosialisasi, berinteraksi dengan yang lain, berkomunikasi, mungkin dengan rekan sebaya yang lebih tua atau yang lebih muda. Ya. Itu kayaknya simple tapi sederhana, tapi itu sangat rumit bagi anak-anak yang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Itu perlu terus dikuatkan. Yang ketiga, kemampuan dia untuk mengatur, meregulasi emosi. Mengenal emosinya dan kemudian bisa meregulasi emosinya. Nah itu juga bukan hal yang, bahkan orang dewasa masih ada yang masih belum kelar, saya mungkin masih terus belajar juga, kadang-kadang suka kelepasan. Itu ternyata hal yang sangat penting yang juga mereka juga harus belajar. Nanti Bunda Romi akan menjelaskan lebih lanjut. Tadi saya banyak dapat insight dari Bunda Romi luar biasa. Itu baru 3. Yang keempat itu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu berpikir. Berpikir ini bukan, kalau calistung itu sangat sempit Bapak Ibu. Sebenarnya kemampuan berpikir itu berpikir kritis, berimajinasi, melakukan prediksi, itu banyak banget tuh kemampuan berpikir yang simple, sederhana, tapi anak perlu dikenalkan dan dikuatkan sehingga mereka juga bisa berpikir itu secara komprehensif. Yang kelima, kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan bisa untuk perawatan diri sederhana, cuci tangan, pasang sepatu sendiri gitu ya, dan lain pakai baju sendiri gitu. Itu sebuah hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi itu bagian yang sangat penting terus dikuatkan sampai awal masuk SD. Dan yang keenam, ini yang paling dahsyat, kalau salah kita di awal itu dampaknya akan luar biasa celaka. Kemana-mana. Kita di Indonesia bahkan menurut saya. Kecintaan terhadap belajar. Bahwa anak itu sejak kecil ditanamkan rasa belajar itu hal yang menyenangkan. Belajar itu bisa merawat keingintahuan. Jadi ingin tahu itu malah sesuatu yang diapresiasi dan pokoknya diberikan sebuah penguatan yang positif. Calistung Bapak Ibu, di sini saya balik ke miskonsepsi tadi ya, jika, bukan nggak boleh, boleh loh di PAUD diajarkan calistung dengan cara yang menyenangkan, tapi jika dipaksa, apalagi dihantui, kamu kalau nggak bisa calistung nanti nggak bisa masuk SD. Dan bahkan ada SD yang nggak menolak anak yang nggak bisa calistung. Anak itu dipaksa, didrill sampai dia itu nangis, dia itu sampai belajar itu sesuatu yang sangat menakutkan. Trauma itu Bapak Ibu, itu walaupun pada akhirnya dia bisa calistung, di drill dan segala macam itu, trauma yang dia dapat dari kecil tentang belajar, itu akan terus dibawa sampai dia dewasa. Baik. Belajar adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika kita memiliki SDM masa depan, ini anak yang masuk PAUD sekarang, SD sekarang, itu lulus kuliah di tahun 2040, kita mimpi 2045, mereka semuanya malas untuk belajar karena ada fondasi yang tidak sembuh, luka batin yang nggak sembuh dari kecil, karena pemaksaan calistung itu, apapun mimpi kita itu akan buyar. Nah ini menurut saya kita perlu untuk memang memenuhi hak anak, tapi pada saat yang bersamaan kita juga memikirkan bangsa dan negara, makanya Bunda Romi kita jadikan ini sebuah gerakan Mbak Shanas, begitu kira-kira. Kalau gitu izin untuk mengulang ya, jadi ada 6 kemampuan fondasi, yang pertama adalah agama dan budi pekerti, kemudian emosinya mesti matang, supaya karena kita tahu ya Bunda dan Ayah yang ada di sini, saya tuh kaget banget kalau lihat di berita baik di sosial media atau dimanapun, ngegebukin bullying itu kayaknya udah biasa begitu. Ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Dan melihatnya adalah di internet biasanya, akhirnya nyontohnya dari situ teladannya. Maka yang kedua adalah emosinya mesti matang. Yang ketiga keterampilan sosialnya baik.
Kenapa? Karena memang kita lihat semakin pintar orang dewasa biasanya kemampuan sosialnya tidak begitu canggih. Karena susah kerjasama. Saking pinternya, gak bisa dibilangin. Iya. Nah, kemudian belajar, cinta dengan belajar, Cinta dengan belajar, cinta keilmuan, cinta dengan keilmuan. dan itu terlihat bahwa kalau misalnya dia banyak nanya, ternyata indikator anak yang cerdas adalah bukan anak yang bisa menjawab perhitungan dan bisa menulis dengan lancar. Tetapi anak cerdas adalah yang kepalanya penuh dengan pertanyaan. Betul, Setuju? setuju sekali. Tapi, Sampai kadang-kadang kita pusing gini, kok Iya. bisa nanya seperti ini ya? betul. Dan biasanya orang tua Mbak Romi nggak sabar kalau di rumah. Ibu lagi ngapain? Lagi ngulek. Ngulek apa? Ngulek sambal. Sambal apa? Sambal hijau. Kenapa warnanya hijau? Adek main di sana dek supaya nggak kena sambal. Nanti kelilipan matanya gitu. Atau nanya sama ayah. Ayah lagi ngapain? Lagi nyuci apa? Motor. Kenapa motor rodanya 2? Coba tanya sama Tuhan nak. Bilang begitu. Gitu. Nanya sama guru juga di sekolah, ibu nanya, pak nanya mau lulus apa enggak, nanya melulu. Nah begitu. Jadi akhirnya mereka tidak punya keinginan tahu banyak karena dipotong dari sekolah dan dari rumah. Lagi ya, nah yang kelima adalah keterampilan motorik dan kognisinya tersambung dengan baik. Sebelum diteruskan izin Pak Iwan, saya ke Mbak Romi karena Mbak Romi ini orang pinter yang memang penelitiannya sungguh luar biasa, termasuk 7 moral yang dimiliki harusnya oleh anak-anak Indonesia. Mbak Romi nyambung dari situ dulu ya, baru ke Pak Iwan lagi, silakan. Oke. Tadi sebetulnya Pak Iwan mohon izin, jadi kalau kita lihat ini semua sebetulnya kalau di teori-teori yang ada tentang fondasi itu adalah tugas perkembangan seorang anak. Namun kalau anak tak sampai pada tugas perkembangannya, maka tadi yang Pak Iwan bilang ada kesenjangan, ada kedoyongan ya Pak ya. Kedoyongan ya Pak ya, kedoyongan. Artinya apa? Anak itu untuk naik step berikutnya memang harus memiliki tugas perkembangannya terselesaikan. Dan kalau tidak, itu tidak memungkinkan dia untuk lanjut dengan lebih baik. Gitu. Nah, yang tadi kita bilang tadi tentang katanya Syahnas tentang moral, manusia itu perlu mengajarkan kepada anaknya sejak dini empati. Saya nggak percaya kalau ada orang mengatakan, nak belajar moralnya ditingkatkan. Gimana caranya? Yang diajarkan pertama adalah empatinya. Lalu nurani, kemampuan dia melihat benar dan salah. Lalu berikutnya adalah kontrol diri. Nah berikutnya ada respect, ada kindness, ada fairness, tolerance. Jadi kalau 3 core yang utama itu sudah ada, insya Allah bisa luar biasa anaknya udah diinsert tentang moral di dalam dirinya. Sehingga moral itu apa? Membedakan baik dan buruk. Nah kalau terkait dengan fondasi ini betul-betul memang betul seperti kata Pak Iwan. Kalau kita mengarahkan anak hanya bisa baca berhitung. Karena gini bunda-bunda. Orang itu kalau di anak usia dini belajar matematika atau berhitung itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2. Bukan. Nah coba. Mainanmu yang merah, kuning, hijau dipisahkan. That's matematik. Nah, urutkan dari mainanmu dari yang paling besar sampai kecil. Itu matematik. Tapi itu enggak disentuh. Yang disentuh adalah ngapalin. Hafal di luar kepala malah, enggak ada yang masuk. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sekalian yang namanya matematika itu simbol yang abstrak. Anak kurang paham karena terlalu abstrak. So apa yang terjadi kita jejal ke dia. Makanya kata Pak Iwan kalau terus dijejelin atau dikasih di drill akibatnya dia tidak paham hanya hafal. Manusia yang tidak paham, dia akan kemudian mudah nggak bisa melanjutkan berikutnya. Karena fondasinya
tidak kuat. Makanya itu dikatakan fondasi. Jadi kalau mau mengajarkan menulis, mengajarkannya itu bukan menulis kayak gambar, tapi ajarkan visual spatial dulu. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kenapa? Supaya tidak kemudian B jadi D. Nah, ajarkan cara memegang pensil, motorik. Pensilnya itu harus letaknya seperti apa. Banyak anak zaman now, zaman sekarang, megang pensil sampai jarinya kapalan. Apa sih bahasa Indonesia kapalan? Kata dasarnya kapal. Iya. Keras itu loh, Iya, iya, ayah iya. bunda. Jadi itu keras sekali sehingga itu ditekan. Sebetulnya nggak seperti itu menulis. Nulis itu juga tidak boleh terlalu dekat. Jadi itu hilang, luput. Sementara di tugas perkembangan ada belajar motorik halus. Sebelum dari halus, kasar dulu, melempar, loncat, membuang. Tapi kemudian dialihkan makin lama makin ke ujung sini. Kita nggak pernah pakai proses itu. Ajarin aja begitu anak dari mana, ajarkan, ayo nulis, pegang pensil, huruf B, A. Tapi tidak diajarkan bagaimana cara menulisnya. Gitu Mbak Syana. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat Pak Iwan dan juga Bunda Romi. Jadi kan selalu dibilang kita mesti kolaborasi. Bahasa Inggrisnya collaboration. Terus saya pikir-pikir, gaya-gayaannya collaboration. Dulu dari zaman saya kecil namanya gotong royong. Itu udah ada di darah dan sifat kita. Collaboration itu kan buat orang asing yang memang individualistis. Jadi sebetulnya gerakan ini sangat bisa nih. Tapi mesti ada jaminan dari pemerintah. Bapak bisa ngejamin kalau di guru-guru SD nggak calistung. Apa jaminannya? Ini pertanyaan Mbak Shanas, ini tadi kita udah ngobrol Bunda-Bunda PAUD. Jadi bahwa memang setelah 5 bulan Mbak Shanas kita jalan ya, salah satu evaluasi awal yang kita temukan, ternyata kita bikin bingung guru SD. Kita bikin bingung guru SD. Bunda PAUD-nya keren, berhasil ke PAUD-nya, nah yang ke SD nih yang belum tersentuh ternyata. Ketika di PAUD-nya udah mulai berbenah nih, tadi Bunda Ice Khadijah bilang bermain adalah belajar. Belajar adalah bermain. Itu adalah sebenarnya esensi bagaimana anak beraktivitas di masa-masa dini. Kita pikir mereka bermain, enggak, ngurutin mobil tadi yang warna dipisahin gitu. Itu semuanya itu hal yang sebenarnya mengasah keterampilan berpikir atau bahkan nanti juga harus kolaborasi sama temennya gitu ya, bagi ini bareng-bareng supaya adil sama banyak gimana. Tapi itu sesuatu yang sangat bermakna dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Nah, guru SD bingung ternyata Mbak Shanas. Kalau kami udah pertama dari PAUD mereka belum bisa calistung. Sementara di kurikulum sebelumnya mereka harus sudah bisa calistung. Sekarang anak yang masuk udah mulai banyak yang belum bisa calistung. Sekarang kelas 1 gimana ngajarin mereka? Bingunglah guru-guru SD ini. Sebenarnya Bunda-Bunda PAUD dan Bapak-Bapak semua hadirin semua, jawabannya sangat mudah. Boleh saya tampilkan slide ya? Mau. Coba kita lihat di slide. Minta tolong tim panitia. Saya udah siapin Ya, slide. slide-nya Pak Iwan. Nah, ini udah di sini aja. Bunda-bunda PAUD dan semua dari bapak-bapak, mungkin ada yang dari bapak ibu kepala dinas dan hadirin semua. Jawabannya itu sebenarnya sangat sederhana. Gunakan saja kurikulum baru kita, namanya kurikulum Merdeka. Jadi buat guru-guru SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang masih bingung, gunakan saja kurikulum Merdeka. Kenapa? Asumsi kelas awal pada kurikulum Merdeka termasuk bagaimana merancang capaiannya itu sangat fleksibel. Jadi kalau dulu tuh kan kayak 1 minggu semuanya harus sampai di sini se-Indonesia. Minggu kedua namanya kan KKM ya, ketuntasan minimum gitu ya. Dikejar terus, harus disetor itu. Kalau enggak, wah nanti anaknya di drill lagi. Sekarang enggak, sesuaikan dengan kemampuan anak.
Lalu bahan pembelajarannya, coba kalau kita lihat di sini, itu sudah fokus kepada visual. Jadi anak yang belum bisa calistung tetap bisa mengikuti makna yang ada secara visual. Ini contoh misalnya yang di untuk bahasa Indonesia. Jadi dilihat ini apa ya kegiatan yang dilakukan oleh Caca di sini. Jadi ini nama tokoh perempuannya. Itu bisa dilihat dan itu dia bisa berinteraksi dan memprediksi. Ngerti gitu, kira-kira apa ya, kebayang. Kalau dulu tuh langsung LKS, ya kan? Kelas 1 udah ada LKS, betul loh ya Bunda-Bunda PAUD ya? Kayaknya udah harus ngisi LKS, ini enggak. Ini yang sebelah kanan, ini buat matematika. Ini contoh bahan ajarnya di kurikulum Merdeka. Kita bilangnya itu intuisi membilang atau number sense. Jadi bukan harus menghafal, langsung dihitung-hitung. Jadi itu kayak, itu yang hijau, itu dipasangkan dengan yang kira-kira sama jumlahnya dengan bulatan-bulatan merah yang sebelah kanan. Itu esensinya konsep 4 itu adalah ada 1, 2, 3, 4 gitu ya bendanya. Ini ntar dihitung. Jadi itu hal yang bisa dilakukan tanpa harus ikuti instruksi, ini lebih intuitif. Ini sudah dirancang kurikulum Merdeka kelas awal itu dengan sekolah dasar kelas dengan asumsi anak belum bisa calistung. Dan gurunya diberikan kemerdekaan untuk bisa jemput bola dan menguatkan yang tadi. Yang terpenting bukan fokus ke sininya, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan temannya gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 SD itu masih kemampuan fondasi Bunda-Bunda PAUD. Jadi kalau nanti kepala dinasnya bingung ya, yang dari Kabid kepala bidang SD-nya tuh protes gitu ya, guru SD, bilang pakai saja kurikulum Merdeka. Kurikulum apa? Merdeka. Kurikulum? Merdeka. Nah, lalu kemudian di situ kalau bingung juga kita ada platform Merdeka Mengajar yang sudah diakses 3,3 juta guru seluruh Indonesia, sehingga memudahkan mereka untuk mencari ide bagaimana merancang pembelajaran juga gitu. Kalau bingung, soalnya kalau biasa pasti yang calistung. Ini tentang gimana juga menumbuhkan kemampuan untuk social skills, berinteraksi, bagaimana meregulasi emosi, bagaimana dia mengenal nilai, agama dan budi pekerti, bagaimana motorik kasar, motorik halusnya juga dikuatkan, dan kecintaan terhadap belajar. Semuanya itu kelas 1, kelas 2 SD, itulah esensinya kurikulum itu, fondasinya. Nah ini mungkin kalau membingungkan, ada hasil temuan kita Bunda Romi, ini bikin bingung guru SD, gunakan saja kurikulum Merdeka. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Iwan, Bunda dan Ayah. Jadi terakhir nih sebelum ke Bunda Romi, jadi posisinya bagaimana Bunda PAUD ini bisa mengoptimalisasi menjadi gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bunda-bunda PAUD ini butuh inspirasi supaya bagaimana cara mencerahkan lingkungan semuanya, bagaimana cara mendidik dan memberdayakan lingkungan. Karena walaupun itu bukan anak kita, tetapi itu anak kita, gitu kan? Sehingga kita mesti ngasih tahu kalau ini anak udah mulai stres nih. Nah itu bagaimana caranya? Jadi Bunda PAUD nih titiknya di mana? Silakan Pak Iwan. Jadi kalau Bunda PAUD, gampangnya Bunda PAUD tentunya kita ada Pokja Bunda PAUD gitu ya. Nanti di rencana kegiatan di Pokja Bunda PAUD-nya itu dengan Pokja Bunda PAUD jangan lupa, ini masih PR ini ternyata, forum komunikasi PAUD dan SD-nya diaktifkan. Jadi ternyata kita masih kalau nggak salah itu 230 Mbak Shanas, forum komunikasi atau Forkom PAUD SD yang sudah terbentuk. Jadi berarti masih ada setengahnya lagi nih, 50% lebih yang masih belum membentuk forum komunikasi PAUD SD. Nah sehingga disinilah para guru PAUD dan guru SD ketemu lalu ngobrol. Gimana sih untuk menjadikan PAUD dan SD kelas awal itu satu nafas. Satu rangkaian yang tidak terpisahkan, tidak terputus.
ngobrol. Apa sih ide-ide yang mungkin bisa kita lakukan? Bahkan ngobrol juga, kalau kemampuan anak yang di PAUD-nya sekarang seperti apa ya, nanti nyambung ke SD-nya juga seperti apa. Nah, forum komunikasi PAUD SD ini yang kita lihat ketika terjadi guru-gurunya ketemu, ini akselerasinya luar biasa, efektif. Jadi pesan saya kepada bunda-bunda PAUD yang bingung dan stres ini gimana caranya, nanti ngomong sama Pokja Bunda PAUD, pastikan forum komunikasi PAUD SD-nya, guru PAUD dan guru SD-nya itu berjalan secara aktif. Itu insya Allah itu akan sangat-sangat membantu untuk implementasi gerakan PAUD SD yang menyenangkan, terutama bagian guru SD-nya yang masih bingung gara-gara calistungnya kita stop tes calistung masuk SD. Ya mudah-mudahan gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Nah, terakhir sebelum Bunda Romi memberikan inspirasi tentang bagaimana menjadi orang tua yang menyenangkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa sebetulnya Merdeka Belajar itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pilar pendidikan buat anak, yaitu sekolah, rumah, dan lingkungan atau masyarakat ya gitu. Banyak orang yang siap buat menikah karena takut dibilang perawan tua sama bujang lapuk. Tetapi pas punya anak bingung karena menikah dan punya anak ternyata 2 cerita yang berbeda. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1, terus karakternya beda-beda. Akhirnya anak tidak bahagia. Karena membuat anak bahagia, senang dan menyenangkan itu awalnya di rumah. Kalau misalnya ibu bapaknya sewot, anaknya sewot begitu ya. Silakan, jadi apa yang mesti dilakukan? Betul Nas, makanya jangan naik-naik suaranya. Iya kan? Iya benar. Suaranya Adek! Oh benar. gitu Iya, kan ya. Iya. Alhamdulillah adiknya mulai lagi radionya rusak. Iya. Gitu ya. Benar. Jadi memang harus membuat rumah itu menyenangkan. Cuman memang begini, pola asuh itu sangat tergantung bahwa orang tua itu keduanya harus oke dulu. Kalau orang tuanya duanya nggak oke, gambrengnya nggak bener, akibatnya nanti pola asuh juga jadi tidak. Kan sering kita dengar bahwa bapak beda, ibu beda. Sama ibu nggak boleh, sama bapak boleh. Nah ini sama nih, cara mengasuh anak terutama terhadap kaitannya dengan gerakan ini, orang tua itu gampang dikomporin. Anak aku tuh udah bisa baca, umurnya baru 3 tahun, lancar. Gitu. Senewen langsung senewen. Nah, ibunya Pasti. mulai panas, cerita sama bapaknya. Masa sih Bu, cepet. Tadi Pak cari bimbel. Ya, taruh ke guru SD. Itu yang membuat kita jadi panas. Makanya Ki Hajar udah memahami itu. Masyarakatnya harus paham, sekolahnya harus paham, orang tuanya harus paham. Gak mudah memahami itu. Kenapa? Saya pastikan Bapak dan Ibu secara penelitian tidak ada anak yang kalau misalnya di awal umur sekian 2 apa 3 tahun udah bisa baca, menulis, berhitung, dia pasti akan jadi orang sukses di masyarakat. Gak ada penelitian tentang itu. Di dalam fondasi ada yang namanya keterampilan sosial. Kenapa itu penting? Penelitian mahasiswa saya di S2, orang yang berhasil di masyarakat, ini diteliti orang-orang yang udah berhasil ya, ternyata yang paling menonjol dari mereka kalau kita bicara tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah interpersonal intelligence, kemampuan hubungan antar manusia. Yang alhamdulillah jarang distimulasi. Jadi akhirnya kenapa saya mesti alhamdulillah? Karena itu harus membuat orang tua berpikir apa yang harus dilakukan. Anak gak mau sama temennya, Dek ayo sama teman kamu. Harus bisa, masa gitu aja gak bisa? Ajak ngomong gitu. Gak diajarkan skillnya. Tapi disuruh-suruh aja, numpang tanya bapak dan ibunya gaul. Nah artinya di dalam fondasi yang ditujukan ini bermanfaatnya apa? Anak belajar cara bersosialisasi. Itu di pelajaran sekolah gak ada, harus dalam kehidupan. Terutama kehidupan nanti kata Ki Hajar, masyarakat,
di keluarga maupun di sekolah harus nyambung. Kalau tidak, bapak dan ibunya under pressure, penuh tekanan dari lingkungan, berdampak inginnya sesuatu yang kaitannya harus ranking anaknya. Nggak ada loh ternyata orang yang berhasil di masyarakat tuh semua ranking 1. Belum tentu ranking 1 mereka. Nggak ada loh yang nilai matematikanya pasti nomor 1, belum tentu juga. Jadi itu yang harus dipahami. Sehingga akhirnya yang diajarkan nanti adalah sesuatu yang menyenangkan. Salah satunya adalah kita tuh teman-teman semua harus sudah semua tahu Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat anak punya mindsetnya itu yang growth. Artinya apa? Dia punya kemampuan dasar dan dia tahu itu bisa dikembangkan. Caranya gimana? Kalau ngajarin anak jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Tapi kasih terobosan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia mencari tahu. Mencari tahunya itu membuat dia berupaya. Nah ini di sekolah, di masyarakat dan di rumah harus sama melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya apel mana? Mana apel? Enggak begitu. Ada loh buah warnanya merah. Dikasih clue-nya. Terus dia suruh cari sendiri. Itu pasti akan membuat di SD makanya gurunya bisa jadi lumayan kemudian berpikir, saya tahu Pak, di kurikulum Merdeka guru masih canggung karena waktu kurikulum 2013 semua dibuat detail. Tinggal matok ke halaman, guru tahu dan tahu ini ambilnya dari mana. Sekarang gurunya harus kreatif. Harus bisa mengcombine. Bagaimana? Dan sebetulnya tujuan belajar itu melihat dari anak didiknya mampu apa. Gitu Nas, kepanjangan nanti Nas. Enggak, bagus. Bagus. Karena abis ini mau nanya, sebelum nanti kita ringkes bungkus gitu ya. Karena ternyata waktunya nggak banyak tapi yang mau disampaikan banyak istilahnya tuh daging semua gitu ya. Jadi kan ini kan Bunda PAUD nih ujung tombak ya. Udah gitu ibu pejabat lah. Pokoknya ibu pejabat itu kalau sudah menyampaikan sesuatu pasti diikutin gitu kan. Nah, kalau rekomendasi kegiatan apa yang bunda-bunda PAUD di sini bisa ngasih tahu ibu sama warganya. Bapak, kegiatannya tuh ina inu. Nah, itu tuh yang mesti disampaikan tuh apa gitu, silakan. Agar gerakannya jalan Iya. Jadi kalau membuat anak senang kan di dalamnya ada salah satu dari fondasi itu adalah melihat belajar itu menjadi sesuatu yang positif untuk dia. Kalau anak gak tertekan, tiap kali dikasih sesuatu, kita mau sekolah, wah langsung gitu. Makanya kita ngajarinya adalah yang menyenangkan. Contoh ya, misalnya gini, kalau ibu-ibu ngomong kepada ibu-ibu di rumahnya nanti, Dek, nanti kalau ke sekolah kemungkinan temennya banyak, tapi adek gak kenal namanya. Adek bisa gak hari ini kasih nanti ke ibu ya, coba 5 teman adik yang adik kenal. Adik coba sebutin namanya, rumahnya di mana, makanan kesukaannya apa. Itu contohnya. Tapi jangan, Dek, tadi digajarin apa? Ada PR enggak? STD, pertanyaannya standar. Sehingga akhirnya anaknya gini tiap hari ditanyain, tadi ngapain? Ada PR enggak? Ih, ibu gue ini standar banget, sumpah. Jadi apa yang harus diajarin? Diajarinya adalah ibu mengencourage, mendorong anak untuk mau sekolah dengan luar biasa. Tanpa beban, bahagia. Lalu kemudian ditanya kalau pulang sekolah, Dek tadi di sekolah udah nambah teman belum? Interpersonal sosial itu. Ya, lalu ditanya lagi lebih mendalam lagi. Kan adik nangis sekali sekolah. Enggak Bu, tadi tapi kata Bu Guru adik katanya jatuh. Iya tapi kan temanku gak sengaja, itu kemampuan emosinya dia terkontrol. Dia tidak mukul, gak nyolok pakai tusuk sate colokan itu.
itu nggak begitu. Udah mulai bahaya nih, kalimatnya udah mulai bahaya nih. Iya, Iya. maka gayanya tuh udah luar biasa menyenangkan. Waktu pulang dia ngelihat ibunya juga sumringah, nggak nanyainnya yang standar lagi. Tapi ibuku cantik sekali walaupun pakai daster dan pakai koyo kepalanya. Gitu kan? Ibu-ibu di rumah tuh kan seneng dasternya bolong-bolong, itu ventilasinya banyak. Itu nggak apa-apa Pak, jangan Itu ketawa. bapak-bapak yang ketawa kenceng ya. Ibunya kayak gitu. Ibunya kayak gitu, iya. Tapi itu nyaman banget. Tapi begitu ketemu anaknya rambutnya kelihatan berdiri semua oleh anaknya. Kenapa? Pertanyaannya menusuk. Pertanyaannya bisa berapa, nilainya berapa. Coba dibikin lebih menyaman. Lalu kemudian kemampuan yang lain tuh ditanyakan tapi dengan cara yang menyenangkan. Dan yang penting sekali, jangan pernah menyuruh anak sesuatu tanpa Anda memberikan contoh dan mengajarkan skillnya. Ya, kalau dia nggak boleh berbohong, minta tolong numpang tanya emak bapaknya bohong nggak? Bohong-bohong putih, bohong ya tetap bohong mau putih apa hitam. Ya, kalau kita bilang nggak boleh nyontek, pertanyaannya bagaimana di rumah? Kalau kita bilang dia harus menghormati orang lain di rumah kita dengan pegawai kita, asisten rumah tangga kita, memberikan contoh tidak kepada anak itu. Kenapa saya tekankan ini? Karena anak mengobservasi apa yang terjadi. Dan kalau sesuatu itu diobservasi dia jadikan model. Kalau nggak mau anak saya sebagai psikolog suka gini Pak Bu. Saya ada klien, pasien saya tanya. Terus saya lihat ibu bapaknya, nggak salah. Makanya anaknya kayak gini. Orang ibunya apa bapaknya kayak begitu. Atau lagi misalnya, Bu anak saya ini cerewet bandel gini-gini. Tapi yang ngomong ibunya terus bapaknya gimana Pak? Iya. Betul Pak? Iya. Oh udah ketahuan. Dinamika di rumah seperti ini. Makanya anak arahnya kemana gitu. Gitu kembali ke sana. Aku udah mulai seneng soalnya. Ini aslinya Ibu Romi ya, Rosmini. Kalau ngomongnya udah pedes, cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek, itu khas beliau. Tapi langsung nampol. Oh iya ya, jadi introspeksi diri. Sebelum saya tutup, izin minta Pak Iwan dan Mbak Romi, ibuku tercinta, untuk kita beri strong message kepada Bunda PAUD yang ada di sini dan semua jajarannya. Yuk kita kolaborasi, jangan lupa darah kita adalah gotong royong. Maka gerakan ini untuk membuat masa transisi dari PAUD ke SD menyenangkan, prosesnya mudah dan bisa diwujudkan asal mau. Karena di dunia ini selama mau pasti bisa. Yang gak bisa tuh meninggal hidup lagi walaupun ada mati suri. Yang lainnya selama mau Pasti bisa. Pasti ada jalan. Bunda-bunda PAUD dan semua ayah-ayah juga yang hadir di sini, bayangkan 2045. Masih jauh rasanya. 2045 katanya Indonesia akan menjadi negara keempat terbaik di dunia. Amin. Tepuk tangan buat mimpi kita bersama ini. Mau nggak kita nomor 4? Kalau kita sekarang ngurutin 5 negara terbaik, apa aja? Negara maju. Siapa aja? Finlandia. Apa lagi? Jepang. Ayo apa lagi? Korea, nih pasti penggemar Korea langsung nyambung. Apalagi? Singapura, apalagi? Indonesia. Belum. Siapa lagi? Amerika, siapa lagi? Australia, Jerman, China. Nah, saya stop dulu, banyak lagi ya. Negara Eropa, segala macam masih banyak. Bayangkan, kita nomor 4 berarti sebagian dari negara yang hebat yang tadi kita bilang itu, kita bisa melampaui mereka. Kita melampaui Finlandia, kita melampaui Singapura. Orang Jerman, sekarang kalau kita pergi sekolah di Jerman kita bangga. Nanti kalau kita jadi negara maju nomor 4 dan kita di atas Jerman, orang Jerman
belajar ke Indonesia, sekolah di Indonesia, bangga. Saya pergi ke sebuah negara yang keren nih, yang maju dan pendidikannya membuat saya jadi lebih baik. Berdatangan orang ke sini dari negara-negara lain karena melihat Indonesia itu negara keempat, seperti sekarang kita melihat negara-negara yang kita pikir di atas kita. Itu adalah sebuah hal yang mungkin untuk terjadi. Secara matematika itu mungkin, tetapi itu butuh perjuangan. Saya mengajak Bunda-Bunda PAUD dan semua hadirin yang ada di sini. Marilah kita semua menjadi jembatan-jembatan untuk anak-anak kita, khususnya anak usia dini. Jembatan yang akan menyeberangkan mereka dari masa kini yang masih penuh ketidakpastian menjadi masa depan yang insya Allah akan terang benderang untuk negara dan bangsa ini. Besar atau kecil, kita itu peran kita dalam menjadi jembatan itu tidak masalah, tapi jadilah jembatan, jangan jadikan kita tembok. Jembatan inilah yang menurut saya dengan semangat gotong royong di seluruh Indonesia, jika kita semua bergerak, kontribusi apapun yang kita berikan selama itu bermakna, insya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita sudah dalam 5 bulan ini melihat dengan komitmen Bunda PAUD dan apa yang dilakukan, walaupun masih terasa sepertinya masih biasa aja, tapi sudah mulai berdampak Bapak Ibu. Bunda-Bunda PAUD kita dan Pokja Bunda PAUD-nya luar biasa. Jadi mari sama-sama kita teruskan. Jika kita percaya sama mimpi itu, jika kita memiliki kemauan untuk memperjuangkan mimpi itu bersama-sama, jika kita ingin hak-hak anak kita dipenuhi secara seimbang, maka teruslah gerakan ini. Bunda-Bunda PAUD di seluruh Indonesia adalah kunci karena Bunda-Bunda PAUD ini lebih didengar daripada kepala daerahnya biasanya. Benar nggak? Benar, takut tuh kepala dinas sama Bunda PAUD. Dan, tapi yang lebih penting lagi adalah kepada orang tua, kepada masyarakat. Komunikasi yang Bunda-Bunda lakukan itu akan jauh lebih efektif. Karena bisa berempati menjadi seorang ibu kepada juga mungkin banyak orang tua yang mungkin masih ibu-ibu juga yang kebanyakan yang sering ditemui. Dan tadi yang cerita Bunda Romi tadi yang anak saya belum bimbel nih, udah itu yang sudah itu bisa kita netralisir. Karena itu yang terberat ternyata. Dan saya tentunya mohon berikan masukan kepada kami juga bagaimana kita sama-sama bisa menyempurnakan gerakan ini. Karena saat ini sehebat apapun masih belum cukup baik untuk membantu kita di masa depan. Jadi yuk kita gotong royong bersama-sama, saya yakin dengan gotong royong apapun bisa kita lakukan untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Shanas. Saya tadi mau pantun tapi kayaknya salah pantun. Iya, jangan pantun dulu, jangan. Nanti aja terakhir aja pantunnya. Iya. Mama, Masih. ayo. Masih. Kayaknya udah lengkap tuh. Iya. Karetnya udah 5. Iya. Iya. Oke. Jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Ini bukan pantun, nggak usah dicakepin ya. Ya. Jadi orang tua emang nggak ada sekolahnya. Tapi yang jelas kalau kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu itu pasti bisa. Belajar itu nggak usah selalu di sekolah formal sebagai orang tua. Tetapi bisa dari pengalaman hidup kita. Yang masalah adalah mau melakukan perubahan atau tidak. Itu yang penting. Dan kadang-kadang perubahan itu kita lupa. Jangan ngerubah orang, yang penting rubah diri sendiri. Anda Bunda PAUD, Anda mau kasih contoh, Anda ajarkan pada diri kita sendiri dulu bagaimana yang seharusnya baru kita tularkan kepada yang lain. Saya kok yakin ya, semua orang punya potensi walaupun ibaratnya kata orang Bunda PAUD nih isi pejabat nih gitu ya. Dilepas pejabatnya itu Anda tetap harus punya satu hal yang bisa kemudian Anda ajarkan kepada orang lain. Insya Allah bisa, gitu ya. Oke, sip. Keren banget, tepuk tangan dulu buat Bunda Romi. I love you so much. Love you too. Ayo pantun. Sekarang boleh. Iya. Bunda PAUD. La. Nah gitu ya. Saya Ayo. lebih. Bunda PAUD, mesti ada Bunda PAUDnya. Ayo. Kalau mendadak susah kan, dirasain. Iya. Nyontek aja. Nggak ada dicontekan. Ya. Saya hanya bilang gini, orang sabar banyak pahala. Kalau malu mukanya merah. Sudah panjang lebar kami berbicara, mohon maaf jika ada yang salah. Amin. Yang jelas Pak, ini nggak ada yang di sini, banyak kan
Iya tadi pertanyaannya Mbak Shana semua itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, sehat terus, Amin, bahagia terus sama-sama. Amin. demi anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih, saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya.